Semeton, Buleleng, saksikan Bikom. Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah podcast program resmi dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi. Kali ini bersama saya Dewi Lestari, dan episode kali ini kita menghadirkan narasumber dari komunitas Buleleng FPV, First Person View Drone. Apa dan bagaimana kiprah komunitas Buleleng FPV Drone? Langsung saja kita berbincang dengan narasumber. Itu yang pertama, Bli Made Sunaria. Apa kabar Bli? Baik, Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Kemudian ada Mas Faris Ganes. Apa kabar Mas? Baik, sehat Bu Dewi. Oke, terima kasih sudah berkenan datang. Dan sahabat Buleleng, langsung saja kita tanya-tanya mengenai bagaimana sih awal mula sejarahnya terbentuk komunitas ini. Siapa dulu yang mau menjelaskan? Mas Faris dulu ya kayaknya ya? Boleh. Boleh. Oke, silakan. Ya, sebelumnya selamat pagi Semeton Buleleng dimanapun teman-teman berada, itu aja. Terus apa tadi? Gimana sih sejarahnya awal mula terbentuknya? Oh iya. Komunitas. Jadi di sini saya mewakili dari komunitas Buleleng FPV, di mana Buleleng FPV itu adalah sebuah komunitas teman-teman satu frekuensi ya, teman-teman penghobi drone FPV, drone aerial, fixed wing. Jadi fixed wing itu yang seperti ini, yang besar ini. Okay. Terus pokok yang berurusan dengan udara itu dah teman-teman yang bisa terbang gitu. Itu kita berkumpul jadi satu di komunitas Buleleng FPV gitu. Jadi awal mula terbentuknya juga sebenarnya spontanitas saja sih. Jadi dari teman-teman tuh dari sendiri-sendiri aja, dari fotografer, dari videografer, macam-macam latar belakangnya mereka macam-macam. Lalu mereka tertarik dengan drone FPV. Okay. Dari aerial FPV itu sama sebenarnya, cuman banyak bedanya. Sama tapi banyak bedanya. Nah, perbedaannya bisa dikasih bocoran sedikit nih Mas Faris? Kalau FPV itu coba Om jelasin Om. First person. Nah, kalau FPV itu kan kita bisa melihat langsung secara real time ya, Mbak Dewi ya. Okay. Nah, jadi kita bisa melihat view itu langsung dari armada yang kita gunakan. Nah, seperti kata Mas Faris tadi kan ada pakai beberapa jenis drone gitu ya. Jadi multi rotor dia, kemudian ada yang fixed wing, kemudian ada yang aerial ya. Aerial. Nah, kalau yang aerial itu relatif lebih stabil dia. Jadi memang untuk pengambilan gambar wilayah gitu ya, ya. Kalau yang aerial. Yang aerial. Jadi itu lebih santai sebenarnya. Jadi kita bisa pegang remote-nya, kemudian view-nya itu biasanya langsung dari controller remote kita. Bisa menggunakan handphone gitu ya. Nah, tetapi kalau yang menggunakan FPV ini kita menggunakan model Google ya, seperti itu ya Om Faris ya. Yang itu. Jadi kita melihat view-nya langsung dari sana. Nah, benar-benar kita seperti jadi pilot ya Om Faris. Jadi pilot, jadi kayak di kabin, di dalam kabin. Ya, kabin pesawat. Jadi dan dia real time, Mbak Dewi. Jadi kita bisa melihat, kita menikmati view-nya seperti kita terbang. Tetapi aman karena pilotnya di bawah gitu ya. Kalau jatuh ya aman ya. Kuatnya aja, orangnya selamat. Itulah modelnya bedanya secara umum, Mbak. Oke. Ya. Nah, Bli Made ini kan sudah ada banyak sekali nih contoh-contoh drone-nya. Mungkin bisa, ini berarti semua FPV drone ya? Ya. Ini yang semuanya yang kita bawa ini, FPV drone, FPV drone ya. Mungkin bisa dijelasin nih sambil di ini yang apa namanya
beda-beda kan, bentuknya beda, kemudian juga alat-alatnya nih pasti sahabat Buleleng juga penasaran. Bisa mungkin dijelaskan sambil beli Made yang mana? Oke, mungkin kita bagi setengah-setengah ya, Boleh, Mas Faris ya. setengah-setengah, boleh. Setengah ke sana, setengah ke sini, Mas Faris ya. Hanya nih banyak nih di bawah sama Mas Faris ini. Ya, mungkin dari yang paling kecil mungkin ya, sahabat Buleleng, semeton Buleleng. Nah, ini yang kecil. Nah, ini kita biasa sebut dengan micin gitu ya. Mikro Drone ya. Mikro Seinhub. Micro Seinhub gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita di Buleleng FPV Mbak Dewi, ini sebenarnya ini yang pertama kita komunitas yang gunakan. Jadi kita memakai ini sama teman-teman gitu, bodinya gede-gede tetapi armadanya sekecil telapak tangan gitu. Makanya kita di awal itu kita namanya Buleleng Micin ya. Bucin. Sebelum gitu ada Buleleng FPV. Sebelum Buleleng Iya. FPV kita ngumpul-ngumpul, kita bilang kita Buleleng Micin gitu ya. 5 tahun yang lalu ya. 5-6 tahun ya. Ya. Kemarin kita ngumpul-ngumpul, banyak senior-senior kita yang juga bermain seperti ini gitu ya. Nah, ini yang kecil Mbak Dewi. Ini juga kalau lomba itu ada di, kemarin juga ada di BDF, lombanya pakai yang ini dari Kominfo juga yang mengadakan. Nah, kemudian di nasional juga banyak yang seperti ini lombanya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin karena kita kesini dulu ya, karena kita ngomong masalah lomba gitu. Nah, ini yang lebih gede. Nah, ini yang 5 inci dia. Jadi ukuran propnya. Nah, kalau yang ini dia sudah sampai level PON internasional, itu ada lombanya. Nah, kemudian teman-teman di sini juga ada itu salah satu atlet di Buleleng itu masuk PON untuk di tahun 2024 ini. Berarti sudah masuk cabang olahraga nih ya sekarang? Sudah masuk cabang olahraga yang 2 ini. Nah, kalau yang ini satu lagi mungkin saya ya, yang ini dia modelnya Seinhub, ada size-nya ya. Ada size-nya, ukuran masing-masing beda-beda juga. Beda-beda. Kalau ini dia ukurannya dia 3,5 inch. Nah, kalau ini dia aman, jadi ada pengamannya gitu, memang hub itu ya, Seinhub itu ya. Dia gunanya memang untuk aman, kita di kerumunan orang gitu ya. Nah, kemudian kalau yang model size yang ini agak gede ya, Mas Faris ya. Jadi bisa digunakan di indoor atau digunakan di outdoor juga bisa gitu ya. Nah, mungkin itu dulu Mas Faris mungkin. Sebenarnya drone ini banyak sebenarnya Bu ya. Dari kalau dari instansi seperti pertanian sendiri, perhutani perhutani itu berapa inch saya nggak tahu. Segede meja ini orang bisa diangkat. Ya, DJI Agras. DJI Agras itu namanya. Jadi secara fungsi beda-beda gitu. Menyesuaikan dengan fungsi dan ini. Jadi kalau yang punyanya instansi kayak di pertanian terus perhutani itu DJI Agras tadi yang seperti Sunaria bilang tuh sangat besar sekali, itu biasanya untuk nyiram ya. Untuk nyiram, terus untuk mapping, untuk tanah itu sendiri dia. Bisa ngangkat 20 kilo. Orang aja bisa diangkat itu. Kilo dia angkat ininya. Jadi bahan. Kalau untuk pemula, nah siapa tahu sahabat Buleleng ada yang ingin coba nih setelah podcast ini. Yang pemula biasanya pakai yang mana nih? Pemula kalau saran saya ya, sebelum lari ke yang kecil mikro, Micro Seinhub atau micin ini, main simulator aja dulu. Ya, simulator dulu. Setelah simulator nanti merasakan feel-nya bagaimana menerbangkan drone. Ini kan drone ini kan secara manual, Bu. Full manual dia. Jadi beda dengan yang aerial tuh ya, ada altitude holder ya, namanya. Jadi drone tuh bisa diam, kita sambil ngopi. Kalau ini nggak bisa, harus kita tetap fokus ya. Lepas dikit tuasnya jatuh. Jadi beda dengan yang namanya aerial. Makanya saran kami juga sebenarnya wajib sih, simulator itu wajib sebenarnya untuk mengawali ya safety-nya nanti kemudian itu. Jadi setelah tahu cara menerbangkan drone seperti apa, orientasinya bagaimana, baru nanti tinggal untuk pemula itu beli aja yang Seinhub itu micin gitu aja. Contohnya ini untuk safety-nya pasti aman ini, terus durable-nya juga bagus. Kalau jatuh pun biaya juga nggak terlalu banyak gitu. Boleh tahu kisaran harga nggak?
kira-kira? Mungkin sebelum itu ini kasihan Om Faris, ini kayaknya model yang berbeda ya, yang belum dijelasin. Oh iya. Mungkin Om Nah, Faris kalau ini sebenarnya kalau untuk di dunia FPV ini lebih digunakan teman-teman itu untuk kalau semeton bisa melihat yang biasanya di sosmed itu yang di gunung, kayak nanjak ke mana itu? Puncak gunung. Nah, itu biasanya pakai yang 5 in, yang 7 in nggak di bawah ya. Ada lagi yang besar, ini 7 in. Jadi semakin besar power semakin kuat ya, semakin tahan lama lah pastinya karena baterainya harus besar kan gitu. Terus untuk safety-nya ya, kalau yang safety ya memang yang seperti ini harus ada datet ini. Ada pelindungnya ada gitu pelindung. ya. Oke. Terus kalau yang sering jungkir balik apa segala macam biasanya kan akrobat lah istilahnya, pakai yang seperti ini biasanya. Yang ada juga yang di bawahnya ini ada yang 4 in, 3 in gitu. Ada yang micin pun model gini juga tanpa datet bisa aja pakai jungkir balik gitu. Sebenarnya ini banyak sih ilmunya di dunia FPV ini. Terutama yang suka dengan utak-atik komputer, terus suka dengan elektro, semua ada di sini gitu loh. Artinya kalau dengan komputer kita nggak bisa nerbangin kalau kita nggak setting di komputer. Ada namanya Betaflight, firmware-nya ya. Firmware-nya harus itu ada semua itu gitu. Makanya nggak usah lama-lama, gabung aja sama kita. Nah, itu dia. Untuk kembali ke komunitas. Nah, jadi saya penasaran gimana sampai saat ini untuk antusias pecinta drone ini yang tergabung di komunitas ini, gimana antusiasnya? Silakan. Wah, rame Mbak. Tapi memang pasang surut ya, Mas Faris ya. Kalau kita bilang ada teman-teman yang pensiun gitu, tapi seminggu lagi atau sebulan lagi aktif lagi. Nah, karena memang ini karena hobi ya, jadi hobi kemudian memang juga butuh waktu, biaya gitu ya, dan teman-teman juga relatif sudah ada kesibukan gitu ya, jadi memang pasang surut tetapi selalu eksis gitu ya. Nah, kami juga komunikasi juga ada WA group gitu ya, jadi di sana hampir setiap hari ratusan guyonan gitu ya, tetapi semua rata-rata terkait dengan FPV gitu. Untuk ya. Anggotanya sendiri saat ini berapa jumlahnya yang resmi terdaftar di komunitas itu? Kita sih nggak ada resmi terdaftar ya, tapi kalau di WhatsApp group kayak itu sekitar 26 sampai 40 orang. Kita juga punya sosial media ya, Om Faris ya, di sana ada sosial medianya Buleleng FPV. Buleleng FPV. Ya. Nah, kalau ada nih sahabat Buleleng yang mau nanya-nanya kemana nih menghubungi nih Beli Made Sunaria? Boleh lewat Instagram, boleh Buleleng FPV. Di TikTok juga ada. Cuman saran saya yang lebih aktif di Buleleng FPV di Instagram. Di Instagram ya. Pasti dibalas ya. Oke. Nanti kalau sudah punya armada, misalkan sekarang setelah nonton podcast ini, terus loh saya sudah punya tapi saya belum ada komunitas, langsung hubungin, nanti kita masukin grup. Nah di situ bisa sharing apa yang tidak tahu, nanti dikasih tahu gitu, safety-nya bagaimana, terus regulasi yang dari pemerintah itu yang nggak boleh dilanggar itu bagaimana, nanti kita semua yang ngingetin gitu. Jadi di situ saling mengingatkan, saling sharing tentang ilmu bagaimana ini lengkap pokoknya di situ. Di komunitas itu. Nah, untuk kegiatan rutinnya yang selama ini sudah berjalan? Kalau kegiatan rutin terkait komunitas, mungkin terkait komunitas tadi ya. Nah, kita karena memang dari hobi gitu ya, Mbak Dewi ya. Jadi kita ngumpul-ngumpul terbang. Nah, tetapi kita juga di sini di Buleleng ada federasinya sebenarnya. Nah, Federasi Aerosport Indonesia ya, Mas Faris ya. Jadi FASI gitu. Nah, kemudian itu pun kita juga berada di bawahnya gitu ya. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan aeromodeling, kemudian terkait dengan drone gitu juga kita komunikasi dengan pihak yang resmi gitu ya Mbak ya, federasi itu. Nah, kalau kegiatan kita sih rutin biasanya weekend ya, kopti darat ya. Nah, itu saya juga kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Jadi teman-teman
siapa yang bisa ngumpul, kadang-kadang dadakan gitu ya. Jadi biasanya weekend. Kita rutin. Kopi darat Jadi, ya. Kopdarnya itu semi wajib sih. Artinya kopdar itu kan sambil melatih sebenarnya. Ya. Berarti jari. keahlian gitu ya. Melatih Oke. mata yang tua-tua ini biar muda lagi gitu kan. Dan di situ kopdarnya itu biasanya kalau jauh sisi positifnya itu bisa kita ngajak keluarga, ada catering familinya gitu. Jadi di sana sambil nginep dah di Tamblingan, teman-teman bisa di Tamblingan ya. Pokoknya sekitar di Buleleng. Buyan, Tamblingan. Kemarin sempat di ini ya, di Batur itu ya. Di Batur. Ya, Jadi teman-teman. kita kopdar itu nggak sekedar kopdar ngobrol, nggak jelas, pasti jelas karena obrolannya seru gitu loh. Terus yang terpenting biasanya kita itu mengeksplor Buleleng, tempat-tempat wisata itu biasa kita datengin, kita ambil drone dengan kamera, lumayan kan kameranya supaya hasilnya itu kan bagus ya, detail gambarnya. Itu kita tunjukkan di sosmed, itu kita upload di sosmed supaya orang-orang yang dari luar Bali pun, oh ini saya belum pernah tahu. Kadang sampai di tempat yang jarang orang terbang situ ya, belum pernah mungkin di Canging ya. Canging waterfall itu ya, yang di Sambangan. Di situ kan aksesnya ke arahnya itu kan agak susah. Itu drone sampai korban satu, Bu. Itu seharga berapa? 8,5 juta hilang. Hilang. Jatuh. Sudah minta tolong dengan warga situ 2 orang, suruh nyariin di situ gak ketemu. Mungkin di situ ada bidadarinya yang bagus ini gitu. Diambil. Iya. Diambil ya, Ini yang dengar nanti, yang punya nanti pasti kamu lihat dong. Itu teman kita di Buleleng FPV. Oke, jadi kan sekaligus mengeksplor, sekaligus memperkenalkan, mempublish juga tempat-tempat wisata yang mungkin belum terjamah kali ya. Nah, selain untuk hobi, itu komunitas ini juga mungkin menawarkan jasa atau gimana untuk Pasti. Oke. Pastinya pasti. Jadi kalau kami secara personal maupun secara komunitas sudah bersedia saya menyediakan ya jasa untuk misalkan wedding, terus untuk upacara agama, terus tour travel, jadi acara apapun itu, indoor, outdoor, ya bisa nanti lewat komunitas kami ini. Secara personal juga sudah ada videografer, fotografer, pilot drone terutama banyak ya. hampir Pilot semua. drone, hampir semua pilot drone itu di situ. Jadi kita nanti ngambil video itu yang nggak biasa orang lihat kan dari atas gitu, menggunakan drone gitu. Oke, jadi sahabat Buleleng, barangkali yang ingin memanfaatkan jasa dari komunitas FPV drone ini juga ternyata ini dibuka kesempatan ya. Jadi yang ingin punya konsep pre-wedding yang berbeda dari atas itu momennya ya, nggak hanya wedding berarti ya, berbagai acara juga bisa menghubungi komunitas ini nantinya. Dan sahabat Buleleng, masih banyak lagi yang akan kita perbincangkan. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Sahabat Buleleng, kembali lagi dalam Bikom Bincang Komunikasi dan masih bersama Blimade Sunaria dan Mas Faris. Jadi sebelum kita lanjutkan perbincangan ya, di depan sahabat Buleleng, kita sudah melihat ini. Tadi saya kelupaan loh nanya, itu yang di belakang itu apa itu? Nah, apa itu Om Faris? Kok bawa mainan ke sini Om Faris ini? Biar sepuhnya aja yang menjelaskan. Oke. Beliau yang lebih paham ini. Wih, ini apa ini? Nah, mungkin ini juga kita masukkan ke ini ya, ke FPV ya, first person view. Termasuk Ya. FPV. Karena ini juga kita ada kameranya, kemudian ada pengirimnya, tetapi memang bentuknya bukan multi rotor, dia single
ke bawah, jadi kita sebut dia fixed wing modelnya. Fixed wing. Fixed wing, ya. Bahannya juga berbeda ya dengan yang ini ya. Om Yeah. Faris ya, dia ada yang pakai gabus, tapi ini gabusnya spesial, dia pakai APP namanya. Jadi lebih kuat, kemudian tapi ringan. Nah, kemudian hal seperti ini juga kita biasa sama-sama gitu ya. Kadang-kadang kita terbang yang ini, kemudian diikuti oleh Om Faris ya dengan yang model yang ini casing, jadi diikuti gitu ya. Saling kejar-kejaran gitu. Nah, jadi banyak jenis ya sebenarnya kalau kita diskusikan terkait dengan FPV. Jadi FPV itu karena umum dia ya, tapi kita pasang dimanapun itu kita sebut FPV dia. Jadi solusinya sahabat Buleleng itu bisa daftar di komunitas Ya, ya, bisa. dapatlah informasi nanti yang lebih lengkap ya, lebih detail. Nah, saya mau dibisikin dong harganya. Pak, harganya. Nah, Harganya ada dua, harga tanpa pengetahuan istri atau yang di Tokopedia ya. Karena kita seringnya baca di belanjanya Oke, di Tokopedia ya. online ya, sini nggak ada. online ya. Oke, karena ini di sini kita nggak bisa sampaikan berapa harga gitu ya. Lebih Mas ke ngerakit Haris, soalnya. merakit Oh dia. ya, jadi dirakit gitu rakit ya. dia, kemudian memang dan partnya juga banyak. Seperti yang tadi mungkin ada ini yang utama mungkin ya. Ya. Ini remote, mungkin bisa liatin Om Faris. Kalau ini pabrikan, nah kalau pabrikan sudah ada harganya. Sudah harganya dia Kalau untuk yang model begini kepala dua lah, sekitar 2 juta. kita 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Tapi sekarang yang di bawah 1 juta juga banyak yang sudah bagus ya. Ada Bagus di bawah 1 juta sudah ada. Pabrikan. Nah, kalau mau memulai nih, jadi mau memulai untuk bermain drone ini, berapa sih kisaran harganya? Nah, kalau kita lihat pertama seperti Om Faris bilang, pertama kali yang perlu dibeli itu menurut kami gitu ya, itu adalah remote ini. Nah, ketika kita udah punya remote, kita bisa mencoba simulator yang dibilang sama Mas Faris. Jadi benar-benar pakai yang ini ya, main gamenya pakai Gamenya game device yang kita simulator. pakai. Oke. Gamenya itu ada Ya, yang terbiasa gratis, ya. di Android bisa gitu. Oh, di Android ada juga Free bisa. Rider, ada Lead Love ya, terus ada Uncrash, banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Jadi tinggal beli remote, colok USB ke komputer atau ke Android pakai OTG, udah kita latihan. Latihan simulator dulu. Nah, itu yang Oke. paling benar. Basic untuk latihan itu sebenarnya kalau simulator kapan aja bisa. Tapi kalau untuk real life-nya, artinya kalau sudah prakteknya itu basicnya biasanya umum ya, itu 100 hari. 100 hari. 100 Rutin hari itu itu ya harus, tiap. harus bisa ya. Oke. 100 hari itu udah harus bisa gitu hitungannya. Pertama remote. Setelah remote nanti tinggal belikan yang kecil aja. Ini sekitar 300 ya. 300 sampai 700 kalau yang 700 micin ya. itu. Setelah itu nanti tinggal dikonekkan. Gimana caranya? Sekali lagi gabung sama Buleleng FPV. Nanti kita bantu istilahnya bindingnya itu, pairingnya itu nanti kita bantu semua sampai terbang. Makanya kalau ada kita ngelihat kita di taman kota di mana, nggak usah khawatir, gabung aja, tanya-tanya aja, sudah ada yang bagian apa namanya menjelaskan itu. Jadi kita nggak tertutup gitu. Oke, sangat welcome berarti Sangat ya. welcome, benar-benar welcome. Bahkan kita senang kalau semakin Ada banyak. yang banyak. Untuk batasan umur, ada dibatasi umur nggak boleh mulai bermain ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Selama dia mampu bisa mengendalikan. Dari teman kita ini ada yang punya anak 1 SD, kita sebutnya apa? Pilot bocil ya. Pilot bocil. 1 SD Bu, tapi sudah ahli. Sempat kemarin diminta waktu upacara di teman kota, ada apa itu ya? Pas dia terbang biasa diminta tolong ngambilin itu. Jadi. Terus ada kegiatan di pelabuhan, pas dia terbang main, ini sebenarnya latihan situ sama bapaknya. Ambilin itu, dia ngambilin. Bapaknya footage-nya. ambil footage-nya. Gambarnya. Bapaknya jadi kopilot, soalnya kurang berani bapaknya. Bapaknya takut ya. Iya. Ada orangnya ya. Untuk prestasi sendiri gimana nih komunitas FPV Buleleng Prestasi dari ini. Ya, nah kalau prestasi sebenarnya kan kita kembali ya, kalau kita di sini di komunitas itu ada awalnya hobi, tapi ujung akhirnya ternyata banyak gitu Ya, ya. banyak. Teman-teman yang dari fotografi gitu ya, banyak menambahkan footage-nya, jadi layanannya itu dengan
angle yang berbeda. Jadi angle yang dari atas gitu ya Mas Faris ya. Kemudian ada teman-teman yang tertarik memang suka ngoprek gitu ya, kayak Mas Faris ini setiap hari itu bisa dibongkar pasang. Bongkar lagi, pasang lagi, bongkar pasang gitu ya kalau ada kerjaan. Nah, itu jadi dia ke sana arahnya gitu. Kemudian ada juga yang ke arah prestasi gitu ya, seperti Mbak Dewi bilang, itu ada beberapa atlet gitu ya yang memang diarahkan melalui yang tadi itu Federasi Aerosport Buleleng di bawah KONI dia sudah. Nah, kemudian itu yang banyak yang sudah berprestasi. Nah, jadi ada yang masuk PON ini Mbak tahun ini, itu Valian Singapura. Singapura juga. Yang anak SMP 1 ya? Ya, yang Oke, SMP 1 itu saya Valian, itu dia ke sampai PON dia, itu sangat berprestasi, itu dia sangat bahwa ini bukan sekedar mainan, ternyata ke prestasi bisa. Tapi mengharumkan nama Buleleng juga ya. Bulelengnya, Baik. Buleleng FPV-nya Bang. Buleleng FPV. Buleleng buah Bali. Kemudian kemarin yang di BDF juga kebetulan anak saya juga sama teman Val juga, juniornya gitu ya, Una. Nah, itu juga dia menggunakan ini juga juara 1 di sana gitu ya. Dan teman-teman juara 2, 3 gitu ya. Nah, jadi kemudian saya sendiri juga sebenarnya main, tetapi bukan di drone ya. Di sini buat teman-teman ada, itu kita mewakili Bali kemarin terakhir 2 orang itu ke Prapon gitu ya, ada Pak Dewa, kemudian saya, kita di ranking 7 dan 8 nasional untuk ini. Tetapi kami belum lolos sampai di PON, tapi di Prapon kita di 7 dan 8. Oke, Jadi luar biasa kita lihat ada arahnya itu apa ya? Banyak Positif. gitu ya, positif. Positif Kemudian ya. tetapi itu kan di momen-momen tertentu ya, Pak Faris ya. Kalau sehari-harinya ya hobi lagi. Ya, oke. Nah, sampai saat ini sudah berkolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah mungkin? Buleleng FPV ini? Kalau kolaborasi resmi sih tidak, cuma kadang-kadang kita diminta bantuan ya, Iya, Mas Faris ya. diundang gitu. Diundang. Kemarin mungkin di acara BDF kita juga BDF terus bantu Aji untuk ngambil view. Krishna Aji itu. Krishna kadang-kadang kita diundang gitu oleh teman-teman. Kemudian kegiatan sosial juga. Nah, ini yang model seperti ini kita di 2002 awal itu dari Basarnas gitu ya, kita diketahui melalui ketua FASI. Nah, itu ada orang Pak hilang, Dodi ya? Pak Dodi, Pak Dodi. Pak Dodi Irianto itu jadi FASI, dari FASI itu ada orang hilang yang di sungai, kemudian langsung ke laut. Jadi kita berkontribusi di sana. Kita pakai model seperti ini, fixed wing untuk memantau kira-kira Memantau dari udara. ada benda atau apa di bawah gitu, atau mayat tersebut atau orang hilang. Jadi sebenarnya sangat membantu ya untuk proses Ya. rescue gitu sendiri gitu ya. dia bisa, jadi bisa pemantauan gitu. Seperti Mas Faris bilang juga, teman kami juga ada yang dari Dinas Pertanahan ya. Itu juga menggunakan model fixed wing ini untuk pemetaan dan yang lainnya. Pemetaannya. Mapping. Oke, mapping. Pemetaan tanah gitu. Bisa pakai model seperti ini, atau juga bisa model kalau areanya luas, hitungan puluhan kilometer, yang seperti ini kan bisa sampai puluhan kilometer. Puluhan kilometer dia daya jangkau Dan terbangnya jangkaunya ya. terbangnya. Jadi bisa. Jadi banyak ya. Banyak Dan sebenarnya. mungkin akan berkembang lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan setelah podcast ini ya, jadi Ya, sama podcast ini banyak yang bergabung, banyak bergabung. banyak punya ide gitu ya, atau dari pihak yang mau berkolaborasi gitu ya, bisa gitu, Mbak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih masing-masing. Sekarang boleh nggak didemonstrasikan sedikit mungkin beberapa menit? Gimana sih, dan nanti videonya kan kita akan tayangkan juga di View-nya YouTube. gitu ya. Iya, Oke. Nah, mungkin kita coba yang Yang kecil. kecil ini ya. Ya. Kita Oke, coba boleh, ya. silakan. Nah, kita coba. Saya harus buka topi nih, Mas Faris ya. Kalau yang gede ini takutnya nanti berisik. Oke, biar kita menyampaikan bahwa ini tuh sebenarnya benar aman, gitu ya. Mungkin Om Faris bisa taruh di telapak tangannya gini, Om Oh, Faris. iya. Nah, karena ini modelnya memang aman. Aman dan ya. ini. Ya, kita coba. Saya melihatnya dari sini ya, semeton Buleleng ya. Oke, saya arming Om Faris. Yuk. Oke, kita coba terbangkan.
Ini yang micro sine whoop. Jadi bentuknya kecil, sudah isi kamera. Jadi kameranya ada yang biasa, ada yang HD. Jadi HD itu rekamannya bening. Bening bersih. sekali. Harganya beda. Jadi yang sebenarnya yang bikin mahal juga salah satunya kamera. Kameranya itu Iya. kualitas gambar Kualitasnya video yang ada yang dihasilkan. HD, FHD, 4K, lain lagi ceritanya gitu. Nah ini udah butuhnya orientasi. Jadi arahnya itu kan kalau nggak kita pelajari nggak bisa karena ini full manual gitu. Jadi kalau tadi salah orientasi nabrak ke dinding, nabrak ke TV gitu. Iya juga ya. Makanya harus tahu begitu dia ke depan seperti apa, begitu dia balik kameranya ke belakang seperti apa. Lain lagi nanti kalau pakai ini. Kalau pakai ini dengan ngelos, ini kan ngelos istilahnya. Beda lagi nanti. Nah, itu udah perlu belajar basicnya 100 hari. 100 hari kurang lebih. Oke. Nah, untuk komunitas Buleleng FPV ini untuk target kedepannya gimana nih? Target 2024. Ya, katakan seperti itu ya. Kalau target 2024 secara intern sih kami berharap ya kita selalu solid ya. Solid dan eksis. Dan tetap eksis ya. Yang penting Bang dan Bahagia. Target yang kedua ya semakin banyak Bu peminatnya di dunia drone ini. Makanya dari awal tadi saya sampaikan nggak usah ragu, nggak usah malu gitu loh. Jadi tinggal DM ke Buleleng FPV di Instagram, bahkan di Facebooknya ada Buleleng FPV. Facebooknya ada juga. Ada. Terus nanti saya maunya ngobrol secara personal boleh. Ada Pak Sunaryo, ada saya, ada Pak Indra, ada dua Pak Indra, Pak Abon ya. Terus ada Pak Ari Teleng yang punya Teleng Indah Printing. Itu suhu saya sebenarnya. Komang Susilo juga. Pak Komang Susilo, Pak Sahendra banyak sebenarnya. Jadi dengan siapa mereka deket bisa lebih minta, enak iya, gitu ya. Ngobrolnya gitu, ya biar iya. lebih enak. Nah, terakhir ini harapan kedepannya terhadap masyarakat atau sahabat Buleleng dan juga terhadap pemerintah Kabupaten Buleleng akan keberadaan Buleleng FPV ini. Coba Om. Oke, mungkin kalau dari kita di komunitas, mungkin kalau kita sudah dilihat, mungkin kita siap berkolaborasi ya. Mungkin kita dibutuhkan, mungkin kita punya segmen itu di pengambilan video gitu ya, mungkin dari teman-teman atau mungkin dari teman-teman yang di bidang lomba gitu kan, gitu ya di atlet gitu. Mungkin semoga semakin dilihat. Walaupun sekarang itu sudah sangat supportnya sangat tinggi. Ya kedepannya mudah-mudahan kita masih bisa ini ya tetap Eksis juga dan semakin dikenal juga tentunya. Ya dapat membantu Buleleng lah secara umum, terutama yang suka terbang itu dengan footage-nya sekaligus untuk mempromosikan secara umum Buleleng gitu sih. Sebenarnya dari Menko Info sendiri sudah mensupport Support banyak sekali sudah disupport di kami gitu. ya termasuk untuk kita latihan tuh sebenarnya sudah disupport. Bahkan dari beliau ini menawarkan mau di mana tempatnya untuk latihan. Mau di gedung kesenian, mau di taman kota, mau di pelabuhan, di mana gitu. Gitu. Jadi dan kami berterima kasih ya dengan Menko Info ini ya. Dan setelah itu berharap ada yang lain gitu. Dan dari Bapak Kadis sebenarnya sudah punya ya model seperti Sudah ini, punya, ya. cuman belum pernah kopdar sama saya, Bu. Oke, nanti setelah ini mungkin Iya, kopdar saya beliaunya. tunggu. Oke. Iya. Tenang, Ini sudah lebih dari 100 hari harusnya udah bisa loh, Bu. Pak Kadis harus sudah mahir ini Om ya. Harusnya gitu. Oke, iya baik. Terima kasih sekali Mas Faris Ganes dan Sama-sama. juga Blimadi Sunaria sudah berkenan hadir dan juga membagikan informasi tentang Buleleng FPV drone ini. Semoga nanti ke depannya komunitas ini semakin eksis tentu solid dan juga nanti menghasilkan sesuatu yang menambah kemajuan di Buleleng khususnya. Kan sama-sama kita berharap tentunya. Ada satu, Bu. Oke. Untuk pesan untuk emak-emak, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, Oke. ya kan? Jadi nggak harus anaknya yang langsung ke kita, ibu bapaknya juga Ibu bapaknya bisa. boleh ya. Konsul sama kita, mau nyupport anaknya jadi atlet, boleh jadi atlet Om.
Ya, bawa buleleng loh, Bu. Iya. Iya, karena anak-anak Kita itu kan harapkan. semangatnya lain Iya, ya. Oke. seperti itu. Oke, Ya. baik. Baik sahabat Buleleng, demikianlah Bikom episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kami akan kembali dalam Bikom episode selanjutnya. Sampai jumpa.